apa ya, Bu? 2010, ya. Dasarnya Ibu pada waktu itu pergi haji karena apa, Bu? Karena keinginan pribadi atau bagaimana, Bu? Ya, kepingin aja dilihat. Wah, gitu mungkin. Karena dari dasarnya Oh, juga tidak mengerti seperti apa. Jadi kan nanti dari sana dapat titel dan pakai baju yang bagus-bagus seperti itu dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang ini. Dan memang ternyata wah saat itu jadi mewah di mata Tuhan, tapi tapi eh, di mata manusia, tapi di mata Tuhan saya terasa rendah. Tapi saat ini saya direndahkan semua, tapi saya ditinggikan Tuhan pastinya. oke. Ibu waktu itu pergi haji sendiri apa bersama keluarga atau suami? Saat itu saya bersama mantan suami. Oh, bersama mantan suami. Oke, Iya. bersama mantan suami. Terus tujuannya pada waktu itu selain supaya wah, supaya dilihat orang, tujuan pribadi Ibu apa, Bu? Bersama suami pergi haji, Bu. Apa yang menjadi Saya dasar? Silakan Ibu, dijelaskan. saat itu katanya orang-orang gini, di Jabal Roma berdoa di situ agar rumah tangga bisa sakinah wa mada warohmah, mawadah warohmah Iya. gitu. Saya berdoa di situ. Ternyata sebelum saya ke Jabal Roma, saya sudah melihat salib 3. Dan apa semua ini? Saya tidak ceritakan ke semuanya. Baru bahwa saya sadar. Tahun 2017, tahun 2011 saya sudah berdoa pulang dari haji itu. 2011 Iya. itu saya sudah berdoa karena ada anak di luar pulau yang dijual ke Malaysia. Dan di situ saya tolong. Dan saya bilang anak-anak mereka kasihan. Masih usia 14 tahun, tapi sudah dipalsukan KTP-nya 16, 17, 18. Dan mereka tidak tahu apa-apa. Tapi saya bilang, kami bantu. Saya kepingin jadi berkat di tempat kamu. Saya bilang gitu, itu tahun 2011. Ternyata 7 tahun kemudian, Tuhan menjawab apa yang saya inginkan. Saya ke daerah yang memang anak-anak tersebut dijual ke Malaysia. Dan sampai saat ini, saya masih ketemu sama mereka. Itu kan keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa. Oke. Bu, saya mau tanya, Bu, supaya teman-teman juga menjadi jelas. Pada waktu Ibu melihat salib itu kronologisnya bagaimana, Bu? Apa yang pada waktu itu yang muncul di dalam pikiran Ibu atau di dalam hati Ibu sehingga Ibu bisa melihat ada salib gitu loh. Jadi supaya jelas gitu loh ceritanya. Gimana, Ibu? Iya. Kalau saya waktu pada melihat salib itu, saya bilang, ini apa ini kok ada salib 3 ini. Jadi saya nggak begitu memikirkan. Jadi tidak begitu gubris lah, tidak begitu memahami apa arti itu. Saya diam saja. Karena saya percaya bahwa hal itu sudah wong saya ke sini niatnya ibadah. Sudah biarin. Tapi setelah saya pulang ke Indonesia lagi, di saat saya berdoa, saya tidak pernah berdoa dengan bahasa Arab. Oke. Dan Ibu waktu lihat salib itu, Ibu ada dengar suara nggak pada waktu itu?
Tidak, cuma saya lihat saja. Jadi Ibu cuma lihat lihat saja. aja, ya, yang ternyata saat ini seperti ada di Golgota. Di dalam pikiran Ibu tidak ada pikiran apa-apa pada waktu itu? Sehingga misalnya, Sama Ibu misalnya gini, saya bersyukur saya bisa, beribadah, bisa dekat dengan Tuhan, atau apa begitu muncul di dalam hati Ibu sehingga tiba-tiba kok salib muncul gitu loh, Bu? saya berpikir cuma gini aja, saya ke Arab, saya sudah sampai di sini ya, besok pulang saya ke Indonesia lagi sudah lain lagi. Jadi pikiran sama sekali Halo? gitu loh. Jadi begitu nanti pas kami Suaranya pui, apa sih putus-putus, Bu. salib itu? Halo? Iya, suaranya Halo? putus-putus, Bu, suaranya. Bisa diulang, Ibu? Halo, iya. Ya, bisa diulang, Bu? Putus, tadi suaranya putus-putus, Bu. Iya. Jadi saat saya berada di Mekah itu saya halo, sudah jelas? Iya, iya, Bu. Iya, iya, sudah jelas. Iya. Silakan, Ibu, dilanjutin. Saat saya di Mekah itu saya tidak merasa, saya melihat Tuhan, saya ini. Tidak ya, seperti apa, begitu apa yang dijalankan kewajiban di sana, ikut-ikutan saja gitu. Jadi tapi setelah pulang dari sana, itu saya bisa merasakan apa semua arti salib itu. Tiap malam tidur, itu kadang itu terlalu terbayang salib, 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 salib. Terus akhirnya saya berdoa, apa sih semua itu? Yaitu tadi saat saya sholat tahajud malam, terus saya buka jendela saya melihat sinar kemuliaan dan jubah. Iya, waktu Ibu sholat tahajud malam, apa yang Ibu katakan? Apa yang ada di dalam hati Ibu pada waktu itu? Setelah melihat salib. Saya bilang gini, Tuhan, saya bukan karena saya pakai bahasa Indonesia, tetap dari awalnya memang saya sebut Tuhan. Jadikan saya orang yang benar-benar beriman. Jadikan saya ini alat bagi Engkau Tuhan. Saya tidak mau hidup Bukan seperti ini. Ibu pada waktu itu tidak menyebut Allah gitu. Saya sulit untuk menyebut Allah. Dari dulu dan teman Gitu. saya sudah tahu. Jadi dari situ saya selalu berdoa. Bahkan yang diajarkan juga oleh sebagai orang tua rohani saya waktu itu, Ibu Yai sama Bapak, Abah sama Umi. Itu saya lakukan, tapi rasanya tidak seperti masuk dalam diri saya, tidak hidup. Tapi begitu saya mengenal firman Tuhan, firman ini benar-benar hidup. Dan firman ini benar-benar ada dalam diri saya. Apa yang memang Tuhan katakan, di situ kalau dilakukan, memang benar terasa dalam diri saya. Jadi perbedaan sangat jauh sekali. Jadi dalam kehidupan saat itu, saya juga ogah-ogahan lah. Jadi yang penting saya Ibu keluar pakai kerudung. Jadi waktunya ada acara-acara keagamaan muncul sudah. Gitu saja.
Tapi tidak ada Iya. sukacita dan kedamaian dalam jiwa saya. Iya. Oke, kita sebelum lanjut, kita tampilkan dulu beberapa foto dari Ibu Nana supaya menjadi jelas pada saat Boleh. Ibu Nana masih di Muslim dulu ya, sebagai seorang Iya. muslimah. Ya, kita tampilkan dulu fotonya. Ya, tolong sabar ya teman-teman, kita lagi coba tampilkan. Ya. Ya, ini salah satu foto Ibu Nana. Ya, sudah ada di layar. Ya. Oke, nah ini juga beliau ya. Ya, Bu Nana ini juga adalah seorang yang aktif di dalam organisasi dan sangat dekat dengan orang-orang top ya. Cuman mungkin saat ini kita belum masuk ke situ ya, karena kondisi belum memungkinkan ya. Ibu Nana ini sangat dekat dengan orang-orang top yang ada di Indonesia. Oke, kita pindah lagi foto berikutnya. Nah, ini juga foto beliau, Ibu Nana. Oke, mungkin bisa diperbesar sedikit yang tadi supaya bisa lebih jelas bagi teman-teman. Ya, ini adalah beliau ya pada waktu itu masih saat muslimah ya. Jadi jangan lagi ada yang komentar bahwa ini settingan, tidak ada settingan ya teman-teman ya. Semua ini adalah karya dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus hadir dan menjamah seseorang sehingga Ibu Nana bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, kita lihat lagi foto selanjutnya. Nah, ini juga beliau. Ya. Ini foto di mana ini, Bu? Ada di orang penting nomor 2. Oh. Nomor Ya, orang 2 penting maksudnya yang ada di wilayah yang dulu saya tempatin. Oke, baik ya. Ini Ibu Nana ya, jelas ya teman-teman ya. Tidak ada rekayasa ya. Ini semua adalah foto-foto beliau ya. Dan sekarang Ibu Nana ini ada di daerah yang sangat terpencil dan melakukan pelayanan pemberitaan Injil dengan begitu semangat. Dulu sudah disaksikan tadi bahwa beliau mau makan nasi goreng yang harga ratusan ribu pun tidak masalah karena dia sangat berlimpah dengan harta jasmani. Mau beli jus buah yang harga mahal itu juga tidak masalah karena beliau secara materi sangat berkelimpahan. Tapi waktu terjun menjadi pengikut Kristus, maka beliau mulai mendapatkan respon yang kurang nyaman karena usahanya menjadi terhenti. Banyak orang-orang yang istilahnya yang sangat tidak suka, orang-orang yang memutuskan persahabatan, pertemanan, dan juga memutuskan bisnis bersama Ibu Nana ya. Tapi bagi Ibu Nana sudah disaksikan tadi itu tidak ada masalah, sekalipun dia istilahnya sekarang ini mau beli beras 1 kilo saja istilahnya harus berjuang, tapi itu adalah suatu sukacita yang begitu besar. Jadi kalau ada yang menuduh bahwa orang pengikut Kristus itu dibayar karena uang, nah ini sudah menjadi bukti jelas ya, itu sama sekali tidak benar ya. Jadi belajarlah untuk melihat realita dan belajarlah untuk membuka hati dan pikiran supaya kita tidak terjebak dengan permainan setan sehingga di dalam pikiran kita menjadi otak kotor terus, segala kebenaran yang disampaikan secara apa adanya itu akhirnya karena pikiran kita dipermainkan setan, maka setanlah yang berkuasa sehingga kita selalu menyanggah, membantah, mengcounter, bahkan menghina ya. Tidak ada teman-teman, tidak ada rekayasa. Ini semuanya murni. Ya, kita lihat latar belakangnya jelas sekali dan bagaimana kasih Kristus.
kasih dari Tuhan Yesus yang maha baik itu telah menyentuh dan mengubahkan seorang Ibu Nana. Tadi juga sudah disaksikan kalau dulu hidup mewah, sekarang mau mandi satu hari mungkin 1 kali saja ya, karena tempat daerahnya juga agak susah air. Ya itulah yang dialami oleh Ibu Nana, tapi dia begitu bersukacita secara luar biasa. Oke, masih ada foto yang lain? Nah ini juga beliau, ya, jadi beliau adalah seorang muslimah, ya, jelas ya teman-teman ya. Nah ini sudah masuk di dalam pelayanan, oke.